kabarnya teman-teman semua? How are you today? Kaifa halukum? Semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustazah Lulu. Hari ini Ustazah Lulu ingin memberikan penjelasan untuk tema belajar kita minggu ini. Siapa yang ingin tahu kira-kira kita mau belajar apa ya? Siapa yang mau tahu? Oke, sudah siap? Alhamdulillah. Sebelum kita menyimak untuk tema minggu ini penjelasannya, yuk kita awali dengan membaca doa tambah ilmu. Hebat. Yuk kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya. Amin. Baik teman-teman kecilku semua, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang diri sendiri untuk temanya, dan untuk subtemanya hari rayaku, dan sub-sub temanya yaitu hari raya Idul Adha. Oke, langsung saja ya kita mulai. Teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian hari raya Idul Adha itu apa sih? Masya Allah, ya betul sekali. Hari raya Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam setelah Idul Fitri. Jadi hari rayanya agama Islam itu, agama kita itu ada dua teman-teman, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini kita peringati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Nama lain dari hari raya Idul Adha adalah hari raya Idul Kurban, yang biasa kita kenal dengan hari raya kurban. Nah, satu hari sebelum peringatan hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Dengan puasa sunnah Arafah, umat Islam bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kemudian pada sore harinya atau setelah sholat asar, teman-teman akan mendengarkan suara takbir, tahlil, dan tahmid berkumandang dari masjid-masjid di sekitar rumah kita. Yuk kita bunyikan sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu tadi bunyi takbir, tahlil, dan tahmid yang kita kumandangkan sesering mungkin, karena pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita harus memperbanyak ibadah teman-teman. Maka dari itu kita banyak-banyak membaca kalimat takbir, tahlil, dan tahmid.
Kapan saja teman-teman ingat, dibaca terus ya. Pada tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang ada di seluruh dunia akan melaksanakan amalan-amalan sunnah di tanggal tersebut. Apa saja sih Ustazah amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di tanggal 10 Zulhijjah? Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha ini dilakukan secara berjamaah pada pagi hari teman-teman. Di mana tempatnya Bisa dilaksanakan di masjid atau di halaman yang luas, bisa di lapangan, bisa bersama tetangga, sama keluarga, bersama kerabat yang dekat lingkungan kita. Namun karena sekarang ini lagi pandemi, jadi lebih baik dikerjakan di rumah bersama keluarga dan tetap secara berjamaah. Amalan sunnah yang kedua yaitu memotong hewan kurban. Hukum memotong hewan kurban adalah sunnah muakkad. Apa sih sunnah muakkad itu? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan bagi setiap umat Islam untuk mengerjakannya. Teman-teman, ada yang tahu tidak hewan apa aja sih yang boleh dikurbankan? Iya betul, Masya Allah. Hewan yang boleh dikurbankan adalah yang pertama sapi, yang kedua kambing, dan yang ketiga unta. Unta itu boleh teman-teman, berhubung di Indonesia ini untuk untanya sedikit, jadi lebih sering sapi dan kambing. Yang sering kita jumpai kalau di jalan-jalan biasanya kalau Idul Kurban pasti banyak sapi dan kambing. Kalau unta kebanyakan di daerah Arab Saudi. Oke, selanjutnya apa saja sih syaratnya hewan yang boleh dikurbankan? Coba ada yang tahu? Baiklah, syarat hewan yang boleh dikurbankan adalah yang pertama, hewan tersebut harus dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit, dan juga tidak cacat. Maksudnya tidak cacat itu yang bagaimana, Misalnya, hewan tersebut tidak bisa melihat ataupun tidak bisa berjalan karena kakinya pincang teman-teman. Kan kasihan kalau buat kurban. Nah, kalau kondisinya seperti itu, hewan yang kita kurbankan jadi tidak sah teman-teman. Kemudian, syarat yang kedua, hewan kurban harus cukup umur. Harus cukup umur. Untuk unta harus berumur 5 tahun. Sedangkan sapi harus berumur minimal 2 tahun. Kalau kambing Ustazah, kalau kambing harus berumur minimal 1 tahun. Oke, kita sudah mengetahui apa saja syarat-syaratnya hewan kurban yang boleh dikurbankan. Masya Allah. Selanjutnya, kapan sih waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu kira-kira kapan ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke, Ustazah kasih tahu ya. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yaitu dimulai tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Oke, alhamdulillah belajar kita sudah lumayan banyak ya tadi ya. Kita sudah mengetahui beberapa amalan-amalan sunnah, syarat-syarat hewan kurban. Setidaknya kita mengetahui sedikit banyak tentang Idul Adha dari awal sampai akhir. Oke, sekarang
Ustazah akan menyebutkan pelajaran apa saja sih yang bisa kita ambil dari kegiatan penyembelihan hewan kurban ini? Baik, dari amalan penyembelihan hewan kurban ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran atau biasanya kita sebut dengan hikmah berkurban. Hikmah berkurban yang pertama adalah kita dapat meneladani kebesaran hati orang tua, dalam hal ini yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau rela putranya untuk disembelih sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita dapat meneladani kepatuhan anak kepada orang tua, yang mana yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau ikhlas mengorbankan dirinya untuk disembelih sebagai bukti ketaatannya kepada ayahandanya guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti anak-anak bisa menyimak kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu beneran disembelih? Alhamdulillah tidak, karena Allah sayang sama manusia umat Islam yang mana yang taat kepadanya. Allah sangat sayang sehingga Nabi Ismail tidak disembelih, teman-teman. Namun Nabi Ismail diganti dengan domba pada waktu itu. Oke, nanti lah ya kita akan melihat sama-sama kisahnya. Kan kita nonton videonya bareng ya. Oke, dilanjut sama Ustazah. Yang ketiga yaitu membiasakan diri untuk berbuat baik kepada sesama, yaitu berbagi kepada kaum fakir miskin, saudara, kerabat, dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Teman-teman kecil Ustazah Lulu yang Ustazah sayangi, sebelum Ustazah mengakhiri penyampaian pembelajaran pada tema kali ini, Ustazah ingin memberikan sebuah lagu kepada teman-teman semua. Disimak ya. Nanti kalau sudah bisa kita nyanyikan sama-sama waktu daring ya teman-teman ya. Oke? Yuk kita dengarkan dulu ya teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Potong hewan kurban, bacalah bismillah. Fakir miskin kita berikan sedekah. Potong kambingnya, makan dagingnya, jangan lupa baca alhamdulillah. Potong kambingnya, makan dagingnya, jangan lupa baca alhamdulillah. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Baiklah, gimana teman-teman? Bisa menyanyikan lagunya? Insya Allah kalian semua kan hebat-hebat. Insya Allah pasti bisa. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari Ustazah dulu untuk tema belajar kita minggu ini. Bagaimana teman-teman? Kira-kira teman-teman sudah banyak sedikitnya mengetahui tentang tema belajar kita ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di tema selanjutnya ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, Ustazah mau pesan anak-anak harus tetap semangat belajarnya dari rumah dan selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman.
Sekian dari Ustazah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.